Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Amarastuti dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan D3 Gizi. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang jurnal hasil penelitian yang berjudul Analisis TPC Mikroba pada Ikan Asin Kakap di Kota Sorong, Papua Barat, yang ditulis oleh Sukmawati dan Fatimah Hardianti pada tahun 2018. Pada jurnal itu memaparkan bahwa produk ikan asin di Indonesia termasuk produk diminati oleh masyarakat Indonesia sebab memiliki cita rasa yang khas dan tahan lama. Ikan memiliki kandungan protein cukup tinggi yang mana kandungan asam-asam aminonya berkisar antara 1 sampai 29 derajat. Sebagaimana tubuh manusia memerlukan banyak protein. Produksi ikan asin merupakan salah satu pendapatan ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya Kota Sorong yang merupakan kawasan daerah pesisir. Namun, hasil produk perikanan yang beredar di Kota Sorong masih minim informasi mengenai kelayakan untuk dikonsumsi dan atau belum dilakukan analis kimia maupun analis mikrobiologi dengan mengacu kepada tidak adanya laporan setempat ataupun publikasi ilmiah. Salah satu produk perikanan yang beredar di Kota Sorong dan diminati oleh masyarakat ialah ikan asin yang telah dikeringkan. Di antaranya yaitu ikan asin kakap. Maka dari itu, produk pangan dalam hal ini ikan kakap harus aman untuk dikonsumsi oleh konsumen agar terhindar dari pengawet bahan kimia yang tidak dianjurkan seperti formalin serta jumlah mikroba pada produk pangan tersebut tidak melebihi batas maksimum Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kerusakan ikan secara mikrobiologi disebabkan oleh cemaran mikroba atau mikroba pembusuk. Terdapat dua jenis mikroba yang mampu hidup dan merusak produk ikan asin, yaitu kelompok mikroba heterotoleran dan mikroba halofilik. Pertumbuhan kelompok mikroba heterotoleran merupakan mikroba yang mampu hidup pada media yang mengandung garam walaupun pertumbuhannya tidak memerlukan garam. Sedangkan mikroba halofilik sangat bergantung pada konsentrasi garam. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memastikan bahwa produk ikan asin yang ada di daerah Sorong itu layak untuk dimakan oleh masyarakat setempat. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA UNM pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2018. Jenis sampel merupakan ikan asin kakap batu yang telah dikeringkan. Sampel ikan asin kakap dengan jenis kakap batu diambil secara random di 3 titik pada Pasar Remu Kota Sorong dan diberi kode sampel LG, sampel KS, dan sampel KB, kemudian dimasukkan ke dalam plastik putih. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 39 gram dalam 100 ml Aquades, kemudian disterilkan dengan menggunakan autoklaf. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 39 gram dalam 10 ml Aquades, kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sampel ikan asin kakap batu masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml lautan NaCl fisiologis, lalu dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian mengambil 1 ml sampel ke dalam faktor pengencer pertama dan menghomogenkan selanjutnya, memasukkan sampel 1 ml dari faktor pengencer ke-1 ke faktor pengencer kedua dan melakukan hal yang sama pada faktor pengencer ketiga. Faktor pengencer ke-1, kedua, dan ketiga masing-masing berisi larutan NaCl fisiologis sebanyak 9 ml. Tahap isolasi dilakukan dengan menggunakan metode tuang, yaitu sebanyak 0,1 ml untuk tiap faktor pengenceran yang dituang ke dalam cawan sebelum diberi media nutrien agar isolasi mikroba dari sampel ikan asin kakap batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran ke-1, kedua, dan ketiga. Setelah itu, sampel diisolasi dan diinkubasi pada suhu ruang 25-20 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap pengamatannya yaitu kita mengamati koloni mikroba yang tumbuh dan pada tiap cawan sampel dihitung dengan menggunakan koloni counter.
Jumlah koloni mikroba yang dianalisis ialah rentang jumlah antara 30 sampai 300 koloni. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 dikategorikan turbidimetri atau TUBD. Jumlah koloni forming units per gram untuk setiap sampel Lg, sampel Kb, dan sampel Ks dianalisis atau dihitung dengan menggunakan rumus yaitu jumlah koloni dibagi dengan faktor pengenceran dikali 1 per faktor pengenceran 10 pangkat min 1. Berdasarkan hasil data total plate count mikroba pada ikan asin kakap batu berturut-turut pada faktor pengenceran 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 5 mulai dari sampel Lg memiliki jumlah koloni 2,36 dikali 107 CFU per G, sampel Kb 1,84 dikali 107 sampai 5,9 dikali 107 CFU per G, dan sampel Ks memiliki jumlah koloni 2,06 dikali 107 sampai 6,7 dikali 107 CFU per G. Melihat kondisi tersebut, pasar remu dapat dikategorikan kondisi higienisnya sangat rendah. Hal ini diduga karena proses penjualan di pasar dalam kondisi terbuka serta penggunaan kemasan yang tidak higienis sehingga mudah dihinggapi oleh lalat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ikan asin kakap pasar remu tidak layak dikonsumsi sebab jumlah angka lempeng total atau ALT melewati batas maksimum standar nasional Indonesia. Hal ini perlu diatasi salah satunya dengan meningkatkan sanitasi dan higiene lingkungan pengolahan serta lama penyimpanan ikan asin perlu dievaluasi. Melalui adanya penelitian ini, maka perlu lebih lanjut dilakukan eksplorasi analisis pencemaran mikroba, kimia, dan fisik pada seluruh produk hasil perikanan khususnya di Kota Sorong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan jurnal analis TPC mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.